Halo, jumpa lagi dengan saya Yohanes, masih di kuliah getaran mekanik. Dengan topik bahasan adalah respon dari sistem getaran teredam yang diganggu dari luar. Topik bahasan kita kali ini adalah sistem getaran teredam yang diganggu oleh gaya sentrifugal yang berputar, atau kita sebut sebagai rotating unbalance. Model matematik sistem getaran teredam yang diganggu dengan massa unbalance seperti ditunjukkan pada gambar ini. Sebuah massa utama dari sistem getaran M ditopang oleh pondasi melalui komponen pegas dan peredam. Massa unbalance berada pada massa utama sebesar M kecil. Massa ini berputar sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang akan menarik ke arah luar. Karena massanya berputar, maka arah vektor gaya sentrifugal ini akan berubah-ubah. Sehingga jika gaya sentrifugal ini diproyeksikan ke arah sumbu X, yaitu pergerakan dari sistem getaran, maka kita akan memperoleh sebuah gerak yang berosilasi terhadap waktu. Dari model matematik tersebut, kita dapat membuat free body diagram dari sistem getaran yang sudah menyertakan gaya inersia yang bekerja pada massa, gaya pada pegas akibat defleksi, dan gaya pada peredam, serta gaya sentrifugal yang mengganggu sistem. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan persamaan gerak dari sistem seperti yang ditunjukkan pada persamaan di slide ini, di mana gaya pengganggu akibat unbalance adalah sebagai fungsi dari eccentric mass, yaitu massa kalikan jarak eksentrik terhadap pusat sumbu putarnya, E, dan juga kecepatan rotasinya, kecepatan rotasi dari massa unbalance, omega. Respon steady state dari sistem getaran teredam yang diganggu oleh massa unbalance ini, responnya, polanya akan mengikuti pola pengganggunya. Dalam arti, amplitudo akan ditentukan oleh besarnya gaya sentrifugal, sedangkan pola sinusoidalnya akan mengikuti pola sinusoidal dari pengganggunya, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Jika dituliskan penyelesaian untuk steady state respon ini di dalam bentuk persamaan yang mengandung transfer function atau frekuensi respon dari sistem, seperti yang ditunjukkan pada persamaan kedua pada ruas paling kanan, maka kita bisa melihat bahwasanya di sana besarnya amplitudo akan sangat bergantung pada massa eksentrik, jarak eksentrik, serta frekuensi pengganggunya. Selebihnya akan ditentukan oleh frekuensi respon. Nilai amplitudo respon steady state dapat dihitung jika kita mengetahui nilai-nilai dari parameter penyusun sistem getaran, seperti berapa besarnya massa utama, berapa besarnya konstanta pegas dan damping, serta pengganggunya, yaitu massa unbalance, jarak eksentrik, dan frekuensi pengganggunya. Demikian pun untuk beda fase atau jeda antara respon terhadap gangguan yang dinyatakan oleh P. Dalam bentuk non-dimensional, kita juga bisa menentukan besarnya amplitudo X ini sebagai fungsi yang lebih sederhana yang hanya melibatkan rasio frekuensi dengan frekuensi respon, seperti yang ditunjukkan pada persamaan bagian bawah. Pada persamaan ini kita bisa lihat bahwasanya rasio massa utama dari sistem yang dikalikan dengan amplitudo steady state terhadap massa unbalance dan jarak eksentrik, maka kedua ini adalah nilai dimensionless, rasio dari mx per me ini. Dia dinyatakan sebagai R kuadrat atau frekuensi gangguan kalikan dengan frekuensi respon. Nilai rasio ini akan ditentukan oleh frekuensi rasio R dan damping rasio psi. Untuk ruas persamaan yang tengah akan sangat memudahkan kita untuk perhitungan manual,
Sedangkan untuk R kuadrat dikalikan frekuensi respons, itu akan sangat membantu kita jika kita melakukan kalkulasi sistem ini menggunakan komputer atau bantuan software. Karena ada beberapa software yang menyediakan konversi dari model geometrik menjadi frekuensi respon function. Nah, intinya di sini adalah kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari berapa besarnya amplitudo respon steady state. Respon dari sistem getaran teredam yang diganggu oleh rotating unbalance ditunjukkan oleh grafik ini. Jadi di sini respon dari sistem sangat dipengaruhi oleh damping rasio dan frekuensi gangguannya. Damping rasio sangat efektif untuk meredam getaran dari sistem untuk rentang frekuensi gangguan R 0,5 sampai dengan 1,5. Dalam rentang ini, nilai damping meskipun kecil akan sangat efektif untuk mengurangi amplitudo respon. Artinya, damping akan menyelamatkan struktur, damping akan menyelamatkan mesin kita yang diganggu oleh unbalance. Nilai damping tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap respon sistem ketika frekuensi gangguannya berada pada R atau rasio frekuensi yang kurang dari 0,5 atau lebih dari 2,5. Tidak ada bedanya kita menggunakan damping atau tidak ketika sistem dioperasikan pada ring R kurang dari 0,5 atau lebih dari 2,5. Apakah ini berarti kita boleh tidak memasang peredam pada sistem kita? Bagaimana jika ternyata sistem itu memang harus beroperasi pada rentang untuk R antara 0,5 sampai dengan 2,5 ini? Misalkan saat turn on atau shutdown, di mana putaran mesin atau putaran engine atau putaran rotating equipment kita selalu bertambah atau berkurang sehingga melewati rentang 0,5 hingga 2,5 ini. Tentu saja ini akan sangat membahayakan bagi sistem mekanik kita, terutama saat menyalakan atau mematikan rotating equipment. Tidak mungkin sebuah kompresor begitu dijalankan on, dia tiba-tiba mencapai kecepatan steady di R sama dengan 2,5. Dia pasti bertambah dari 0 menjadi 2,5. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin tidak memasang damping, tetapi sistem tetap aman dari gangguan rotating unbalance ini. Ya, kita bisa memperkecil masa unbalance ini, atau memperkecil jarak eksentrik dari unbalance. Tentu itu akan memperkecil respon getarannya. Tetapi kita perlu manufacturing yang presisi sekali di sana. Dan ini akan mengakibatkan equipment kita mahal nilainya. Nilai investasinya sangat besar. Cara lain, adakah? Oh ya, saudara bisa mendesain frekuensi natural dari sistem itu setinggi mungkin, sehingga rentang operasional kita menjadi kecil antara 0 sampai 0,5. Tapi kalau kita ingin mendapatkan frekuensi natural dari equipment itu sangat besar, maka harus sangat rigid sekali. Artinya, mungkin equipment kita menjadi sangat berat karena desainnya harus sangat rigid. Dan itu tidak bagus untuk sebuah alat yang memiliki massa yang paling besar, karena dia butuh material yang banyak. Nah, pemasangan damping ini memberikan solusi yang lebih praktis dan murah. Kita bisa menempatkan rubber atau viscose damper pada rotating equipment kita. Misalkan kalau kita memasang kompresor, memasang motor listrik, di bawah dudukannya kita berikan karet penopang untuk meredam getaran, seperti pada engine kendaraan kita. Nah, saudara bisa kembangkan sendiri interpretasi praktis dari diagram ini. Parameter lain yang perlu kita amati adalah force transmissibility.
yaitu berapa besarnya gaya yang ditransmisikan atau yang diinduksi oleh rotating unbalance pada pondasi. Gaya-gaya tersebut akan melewati komponen getaran seperti spring dan damper. Sehingga mengetahui besarnya force transmissibility ini akan membantu kita untuk mendesain kekuatan pondasi dan pemilihan komponen damper dan pegas yang tepat, yang kuat. Persamaan force transmissibility ditunjukkan pada slide ini, di mana besarnya gaya yang ditransmisikan ini sangat bergantung pada besarnya gaya sentrifugal. Artinya itu bergantung pada besarnya nilai massa unbalance, jarak eksentrik, dan frekuensi gangguan, serta frekuensi respon dari sistem yang ditentukan oleh besarnya damping rasio dan rasio frekuensi gangguan terhadap frekuensi natural. Untuk membaca besarnya force transmissibility akibat rotating unbalance, kita bisa lihat sisi kanan dari grafik sumbu vertikal. Di sini kita bisa lihat bahwasanya pemilihan nilai damping rasio memberikan dampak yang bervariasi pada sistem, pada force transmissibility. Pengaruh damping ini akan signifikan untuk frekuensi rasio lebih besar dari 0,5. Besarnya gaya transmisi ini dapat diredam dengan efektif oleh peredam yang kita pasang di daerah sekitar resonansi. Namun kita perlu berhati-hati. Ternyata ketika frekuensi rasionya lebih tinggi dari resonansi, R lebih besar dari 1, ternyata damping ini memiliki pengaruh yang bervariasi. Nilai damping yang terlalu besar, lebih besar dari 0,3, dia akan membangkitkan gaya transmisi yang lebih besar ketika frekuensi gangguannya meningkat, melebihi resonansi. Namun nilai damping yang kurang dari 3, dia efektif meredam baik di daerah sekitar resonansi maupun setelah resonansi. Ada suatu titik frekuensi ketika R sama dengan akar 2. Pada titik itu, pemilihan nilai damping tidak akan memberikan dampak apapun pada sistem. Sistem teredam maupun tak teredam akan mempunyai respon yang sama. Nah, dengan memanfaatkan kedua grafik tadi, yang pertama grafik displacement atau amplitude respon, dengan yang kedua ini grafik force transmissibility, kita bisa memilih dengan tepat berapa damping rasio yang harus dipasang pada sistem dengan memperhatikan dua parameter, yaitu amplitude response dan besarnya gaya yang ditransmisikan.